Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di hari-hari terakhir ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalannya, dan kita juga termasuk orang-orang di dalamnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu bagian dari takbir ya, takbir ketika menyambut Lebaran. Tetapi sebelum kita memasuki menyambut hari Lebaran, mungkin kita bisa melihat ke belakang, melihat posisi kita saat ini adalah dalam kondisi masih di bulan Ramadan. Ya, banyak hal yang mungkin sudah kita lakukan selama masa-masa Ramadan ini, seperti menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, kemudian memperbanyak sholat malamnya, sholat tarawihnya, kemudian juga berbagi kepada sesama manusia, juga memperbanyak tadarusnya. Maka jangan sampai setelah nanti lewat dari Ramadan justru kita malah lepas dari itu semua. Nah, manusia dikatakan berhasil di dalam ibadah puasanya adalah ketika menjalankan semua kegiatan tersebut dengan baik. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan di beberapa hari terakhir sebelum menjelang Idul Fitri. Kita ketahui bahwa di 10 hari terakhir ini di mana Allah membebaskan manusia dari pintu api neraka. Maka manfaatkanlah semua ibadah-ibadah kita dengan maksimal, karena belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Banyak sekali di antara kita memanfaatkan waktu Ramadan ini justru lebih banyak aktivitas di luar rumah, seperti pengumpulan massa. Kita tahu bahwa dari awal masjid itu penuh, tapi ketika menjelang Ramadan berakhir justru semakin sepi. Malah yang ramai itu adalah seperti tempat tongkrongan, kemudian mal-mal. Padahal hal seperti itu justru membuat kita malah semakin jauh gitu ya dari nilai-nilai Ramadan itu sendiri. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, ada 2 hal yang menyebabkan manusia itu tertipu, yaitu sehat dan waktu yang luang. Dan kita ketahui bahwa ada 5 perkara sebelum datang yang 5. Ya, diantaranya adalah sehat sebelum sakit dan lapang sebelum sempit. Jadi dengan waktu yang sempit ini, marilah sama-sama kita mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ya, mengenai 1 Syawal sendiri atau menyambut Idul Fitri itu sendiri, itu tidak ada masalah ya. Semua orang boleh bergembira. Bahkan Idul Fitri itu sendiri kita bisa memaknainya sebagai hari kemenangan gitu ya. Kemenangan buat siapa? Tentu saja buat kita semua. Menang karena sudah melawan hawa nafsu, lapar dan dahaga. Tetapi
Yang bagaimana yang menang itu? Tentu saja ada 3 ya. Kenapa kita bisa menang, bisa menyambut Lebaran itu sendiri? Karena kita tahu bahwa di 10 hari yang pertama itu Allah sudah memberikan pintu rahmat kepada kita semua. 10 hari yang kedua itu adalah dihapuskannya dosa-dosa manusia, dan 10 hari yang ketiga dibebaskannya manusia dari pintu api neraka. Ketika waktu kita ada dalam kondisi sehat, maka habiskanlah waktu itu untuk beribadah, apalagi di bulan-bulan di hari-hari terakhir ini. Nah, selain dikatakan sebagai hari kemenangan, Idul Fitri itu sendiri dapat diartikan sebagai lahir kembali. Ya, manusia lahir dalam keadaan suci, bersih, putih ya. Dan disitulah awal kita untuk memasuki babak baru untuk menyambut 11 bulan yang akan datang. Sehingga wajar saja kalau yang baru pasti kita mempunyai tradisi di mana ketika kita memiliki hal yang baru maka semuanya pasti serba baru. Ya, nggak salah sih kalau kita misalkan rumah kita bersihkan, kemudian beli dicat ya, rumahnya dicat, kemudian berpakaian yang baru, kemudian makanan yang banyak ketika Lebaran. Tetapi hakikat yang paling utama ketika Lebaran itu adalah silaturahim dan saling memaafkan. Ya, walaupun memaafkan kadang-kadang sudah bervariasi gitu ya. Banyak sekali dari kita semua menggunakan media sosial untuk silaturahim dengan cara saling bermaafkan di WhatsApp atau Facebook. Ya, misalkan ketika sholat ya, selesai sholat Id, maka yang harus kita lakukan biasanya adalah saling bermaafan di antara saudara-saudara kita, kemudian ke tetangga-tetangga, dan juga jangan lupa untuk silaturahim ke mereka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha keluar rumah menuju musola. Yang pertama kali dilakukan ialah sholat Id. Kemudian berpaling, setelah itu beliau berdiri dan menghadap orang-orang yang masih ada di dalam barisannya. Lalu beliau menasehati mereka dan memerintahkan berbuat baik. Iya. Oleh karena itu sebaiknya kita sebagai umat manusia menjaga atau membiasakan diri mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga dari semua ini bisa kita mengambil hikmahnya, bahwa berakhirnya bulan Ramadan dan dengan datangnya bulan suci bulan Syawal ini adalah awal dari kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan berikutnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.